Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini, yaitu di channel Anak Sufi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arti dari syahadat yang hakiki. Kita mulai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalimat syahadah yang selama ini kita ucapkan, kita sepakat bahwa kalimat, bunyi, serta arti dari kalimat syahadat tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, apalagi diubah-ubah. Barang siapa yang merubahnya, maka ia telah sesat akal budinya serta tidak sah masuk Islamnya. Kemudian, pernahkah diri kita itu bertanya, pernahkah kita melihat dan juga menyaksikan bahwa yang mulia baginda Muhammad sang Nabi yang kita sebut dan kita ikrarkan di dalam syahadat kita itu? Kemudian kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Pernahkah kita bertemu dengan baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebab syahadat itu penyaksian yang bersaksi telah benar-benar menyaksikan apa yang ia saksikan. Namun sayangnya, kalau hal seperti ini kita buka di depan umum, saya jamin tidak sedikit orang pasti akan terkejut dan bahkan juga tersinggung. Tapi biarlah, namanya juga mau meluruskan, kadang-kadang dicaci maki dulu memang. Kita terima saja. Ad-dinul akli, yang artinya yaitu agama itu akal. Islam bukanlah agama tahayul yang tidak ada sebab akibatnya, atau bisa dikatakan kun fayakun saja atau bim salah bim. Bahkan di zaman sekarang ini, hampir mayoritas pemeluk Islam ini lebih cenderung mengkaji Islam dalam kitab sucinya. Mohon maaf, kebanyakan yang mereka lakukan seperti mengarah kepada teknik tahayul. Mungkin kita bisa lihat mereka mulai menjadikan isi ayat kitab suci Al-Quran sebagai ilmu-ilmu hayati saja. Cuma di dalam isinya serta fungsi-fungsi ghaibnya saja. Sebagai contoh pemikiran Islam yang cenderung tahayul. Misal, baca dan amalkan ayat ini maka kamu akan kebal dari segala musuh, kebal dari senjata apapun. Ada lagi, baca surat Ad-Jin, maka kamu bisa untuk memanggil jin. Semua itu tanpa dijelaskan bagaimana proses logikanya terpanggilnya jin atau itu buat akibat terpanggilnya bangsa jin. Nah, kali ini kita akan bukakan ruh syahadat. Kita mulai dari kata aku bersaksi. Dari sini coba kita pahami dan ingat baik-baik apa itu kata bersaksi. Apa arti sebenarnya dari bersaksi? Bersaksi arti sebenarnya adalah menyaksikan, melihat, bersumpah, janji bahwa melihat dan juga menyaksikan. Adakah arti lain selain daripada kata bersaksi ini? Jadi jelas bahwa aku menyaksikan atau aku melihat, bahkan bertemu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku menyaksikan atau melihat jelas bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Namun sayangnya, lagi-lagi ironisnya saat ditanya apakah kita sudah pernah melihat Rasulullah, sudah pernah melihatnya, jawabannya adalah belum. Itu sama saja bila kita belum pernah datang ke Bali, tetapi kita berani mengatakan bahwa Bali itu indah. Jika seandainya Anda menjadi saksi di pengadilan atas seorang terdakwa, Anda adalah saksi yang meringankan, lalu pihak bertanya-tanya, saudara benarkah Anda saksi dari terdakwa? Anda akan menjawab iya. Lalu Pak Hakim bertanya lagi, Anda kenal dengan terdakwa? Anda juga menjawab iya. Kemudian yang terakhir, si hakim bertanya lagi kepada Anda, pernahkah Anda bertemu dengan terdakwa? Tentunya Anda akan menjawab belum pernah. Kira-kira apa yang akan dilakukan sang hakim tadi? Bagaimana bisa Anda menjadi saksi seseorang sementara diri Anda belum pernah bertemu dengan terdakwa? Ini berarti
Anda telah melakukan kesaksian palsu dan pidananya orang yang bersaksi palsu itu sama hukumannya dengan si pelaku pidana itu. Nah, ini baru hukum di pengadilan. Bagaimana jika Anda bersaksi palsu di dalam syahadah? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan juga merupakan syafaatul uzma bagi seluruh umat manusia. Itu sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Tetapi di sini dalam kalimat syahadat yang kita ikrarkan itu diwajibkan untuk tahu apa itu syahadat yang sebenarnya. Lalu bagaimana agar syahadat yang kita ucapkan ini benar-benar menyaksikan apa yang telah kita ikrarkan? Dalam kalimat syahadat kita dapat melihat dan juga bisa menyaksikan dari kenabian, rasulan, baginda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua cara. Untuk cara yang pertama, kita tidak bisa memakainya karena selain kita bukan orang Arab, kita juga hidup jauh sepeninggal beliau. Tentu saja kita tidak akan bisa lagi bertemu dan bertatap muka dengan beliau. Berarti kita hanya bisa menggunakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat adalah ilmu rasa. Ma'rifat itu rasa. Ma'rifat itu berarti ia merasakan. Di sini kita mulai masuk ilmu ma'rifat. Kita akan kasih contoh ilmu ma'rifat yang paling mudah dan mudah dicerna. Begini, apakah melihat itu hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kedua mata saja? Tentu saja tidak. Jika melihat itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang punya mata, bagaimana dengan orang yang buta sejak lahir, yang dapat berjalan puluhan kilometer? Mereka mampu tanpa tersandung dan tepat arah jalannya. Jika kau tanyakan pada orang buta itu sebuah benda, dan biarlah dia melihatnya tanpa mata, maka lihatlah, ia pasti tahu itu benda apa. Bahkan orang yang buta jika berjalan jauh lebih lanjut dan lebih jarang tersandung daripada kita yang melihat dengan mata. Jadi, dengan apa yang ia lihat sesuatu tersebut, yaitu dengan tongkat, dengan penciuman, dengan pendengaran, dan tentu saja dengan rasanya. Katakanlah sekarang kita telah bermakrifat, yaitu melihat dan juga menyaksikan sesuatu ternyata bisa dilakukan dengan tongkat, dengan penciuman, dan juga pendengaran. Dan yang paling hebat ialah dengan rasa. Jadi dari sini terbukalah satu jalan untuk bertemu atau melihat langsung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang ini, yaitu dengan rasa. Ingat, rasa itu tidak bisa ditipu. Jika Anda sudah pernah merasakan kopi, contoh, maka sehebat apapun saya menipu Anda, misalnya saya berikan air putih ataupun air yang bentuknya sama persis dengan warna kopi, walaupun bentuknya sama persis, tetapi setelah Anda merasakan, pasti Anda akan tahu bahwa itu bukan kopi. Rasa itu tidak bisa ditipu oleh siapapun. Yang pasti Anda sudah mulai paham apakah syahadat Anda selama ini sudah benar. Jika belum paham, ulangi video ini. Jangan skip karena akan salah paham jika terlewat setiap detailnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita karunia kepahaman bagi diri kita semuanya. Jadi sekarang telah jelas apa yang seharusnya kita lakukan sebelum kita bersaksi, yaitu rasakanlah di dalam kalbu kita rasa kenabian Muhammad itu lebih dulu. Kenalilah Muhammad itu lebih dulu. Cium aroma keringat Muhammad itu lebih dulu. Dengan apa? Tentunya dengan merasakan siapa Muhammad itu, bagaimana karakter serta sifat-sifatnya. Dari cara termudah untuk menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Tuhan, jika kita telah mengenal sifat-sifatnya, maka pasti kita telah menyaksikan diri yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya jika orang tersebut benar telah melihat menyaksikan bahwa sang Nabi Agung, yaitu melalui sifat-sifat dan karakternya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat agar
Islam kita tambah kuat, kita tambah yakin dengan apa yang kita yakini. Bila ada salah kata, dari awal saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.